calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tuban akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya Guntara dari SMP Negeri 1 Tambakboyo, rekan saya Reni Agusti Putraningsih dari UPTSD Negeri Mandar 1, dan saya Anissa. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ren? Alhamdulillah Bu Anis, jenengan pripun kabari? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Ren. Oke Bu Ren, begini Bu Ren, sebelum kita itu melakukan kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada hari ini ya Bu Ren. Nanti ketika melaksanakan kegiatan coaching itu akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai alur berita atau belum. Terus kemudian coach tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum. Kemudian bagaimana coaching merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya, dan tetap tadi ya Bu Ren, kita harus memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan kompetensi. Oke Bu Ren, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini, Bu Ren? Yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi yang disebutkan Bu Ren tadi, mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Mendengarkan aktif, juga pemberian pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan terakhir ya Bu Ren, indikator apa yang ingin Bu Ren capai pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin menggali ide-ide dari coaching agar bisa menemukan atau memecahkan masalahnya sendiri Bu. Gitu. Oke. Demikian tadi pertanyaan pra observasi kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Pak, kemarin kelihatannya kok kayak ada yang mau disampaikan itu apa Pak? Iya, kemarin memang kemarin itu saya mencari ibu untuk sedikit mau berkeluh kesah Bu mengenai ini loh Bu. Kenapa ya minat belajar anak akhir-akhir ini kok gitu. Kalau saya lihat di pembelajaran teman-teman sejawat itu pun juga sama gitu, mereka juga kurang antusias, menurun juga seperti itu Bu. Jadi ada penurunan minat belajar di siswa saya. Dari yang sudah diceritakan Pak Gun, saya menggarisbawahi bahwa peningkatan minat belajar anak itu menurun. Nah, untuk memahami itu kan kemarin memakai metode lama. Nah, itu apakah ada yang sudah dilakukan Pak Gun? Nah, untuk meningkatkan pembelajaran anak, karena itu juga saya ingin mereka itu belajarnya meningkat, minatnya meningkat, sehingga mereka juga hasilnya juga meningkat pula. Maka kemarin saya juga pernah menggunakan metode untuk meningkatkan belajar tujuannya, yaitu dengan diskusi Bu. Diskusi hanya beberapa kali Bu. Karena apa karena beberapa kali kok tidak saya lanjutkan terus, karena untuk yang terakhir ternyata mereka juga bosan juga, akhirnya minatnya juga menurun lagi. Seperti itu. Menurut Pak Gun, minat
minat belajar anak yang bagaimana yang menurut Pak Gun itu ada peningkatan? Kalau menurut saya, kapan minat belajar itu meningkat dan dilihat dari apa? Itu kalau saya melihatnya adalah meningkatnya belajar anak itu minatnya meningkat jika dia itu satu mampu mengumpulkan tugas dengan cepat. Artinya tidak tertunda-tunda. Kenapa kok dengan cepat? Kalau dia itu belajarnya meningkat dan dia merasa bisa menguasai materinya, otomatis apapun yang nanti diberikan tugas kepada mereka oleh gurunya, dalam ini adalah saya, pun akan cepat dikerjakan. Dari penilaian Pak Gun ya 1 sampai 10 yang sekarang itu di angka berapa, dan kepenginnya Pak Gun itu nantinya tuh dari 1 ke 10 itu yang dicapai itu yang Maksudnya adalah tingkat level daripada minat dia. Iya. Kalau sekarang minat anak saat ini, kalau saya menilai dari pembelajaran yang sudah itu hanya berada di kisaran angka 5 berat dan saya ingin meningkatkan minat mereka itu paling tidak di angka 9 seperti itu. 9 harus 10 lah, 9 dulu sudah puas saya. Karena peningkatan saat ini levelnya hanya kisaran 5. Kalau nanti bisa meningkat ke 9, otomatis nanti ya Pak ya. Dengan mau meningkatkan beliau ke 9. Terus langkah-langkah apa yang untuk mewujudkan Bapak menaikkan level ke 9 itu? Saya punya keinginan meningkatkan di level 9 karena saya ada banyak rencana, dan inilah yang membuat saya ingin bertemu dengan Bu Eni, sedikit berbagi tentang rencana dan langkah-langkah saya. Langkah saya untuk mencapai nilai level 9 itu yang pertama adalah mencoba metode baru. Kalau dulu kan fokus di dalam kelas seperti itu, dan sekarang saya ingin mencoba sekali. Nanti kalau berhasil juga nanti kita lanjutkan lagi ke depannya, yaitu mencoba mengajak anak belajar di luar kelas. Di sekolah kita kan punya taman, punya greenhouse, punya lengkap lah sekolah kita itu, dan kenapa tidak kita maksimalkan atau kita gunakan sebagai metode atau media pembelajaran. Harapannya nanti kalau anak itu belajar di luar kelas itu mereka tidak bosan, tidak jenuh. Dan yang kedua akan menggunakan media digital itu loh Bu, yang sekarang marak digunakan seperti YouTube, video, tampilan. Nah, akan saya coba. Itu sudah langkah untuk membuat pembelajaran saya lebih menarik dan minat mereka juga meningkat. Oke, begitu Pak Gun ya. Lah rencananya semuanya itu akan dilakukan tuh kapan? Mulai kapan? Kalau mengenai mulainya, insya Allah karena saya sekarang sudah membeberkan rencana saya ini, rencana saya itu akan saya laksanakan besok saya laksanakan. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Paling tidak itu ya 2 sampai 3 minggu lah. Nanti insya Allah ada progres setelah 2 atau 3 minggu, kan ada beberapa pertemuan. Ya begini Pak Gun, setelah kita berbincang-bincang,
nanti kita lanjutkan lagi setelah 1 bulan ke depan. Progresnya itu ada Enggak 1 bulan Bu, 2 2 minggu. minggu saja cukup kok Bu. 2 minggu nanti kita berbincang-bincang lagi tentang peningkatan Gitu. anak tersebut. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Gu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah saya sudah memikirkan rencana saya dan saya lega Bu, sangat lega sekali. Itu telah meluangkan waktu untuk saya. Gitu kita akhiri, besok kita bertemu lagi untuk menerima progres dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Buren. Ini tadi Buren sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Bintara dan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Buren. Oke, apa saja yang sudah Buren lakukan ketika pelaksanaan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, menggunakan 3 prinsip juga, dan juga 3 kompetensi tadi. Oke, Buren. Oke, Buren, saya sebagai observer tadi juga mengamati pelaksanaan coachingnya dengan Pak Bintara dan saya menilainya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Buren juga sudah menggali ide dan gagasan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapinya. Dan pertanyaan dalam coaching tadi juga saya lihat sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, Buren, untuk pertanyaan selanjutnya ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Saya lebih bisa memahami pertanyaan yang lebih berbobot agar nanti di coaching pertemuan lagi itu lebih baik lagi gitu Bu. Gitu ya, Buren ya. Oke. Terima kasih Buren, semoga Buren bisa meningkatkan kembali kompetensinya dalam membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Demikian Buren pertanyaan pada pasca observasi kali ini. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Pak ya, sebelum coaching dimulai, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana memberi pertanyaan berbobot dengan coach, Ya. dan jangan lupa menggunakan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan potensi. Oke. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan dari saya Pak Guru. Oke. 1. Kompetensi apa yang akan dikembangkan? Oke Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak Guru. Oke. Kompetensi mana yang spesifik yang mau diobservasi Pak Guru? Yang ingin diobservasi kompetensi pertanyaan berbobot Bu, dan kehadiran penuh. Oke. Sekarang yang ketiga, indikator apa yang ingin dicapai Pak Guru? Indikator yang saya ingin capai pada coaching yaitu saya ingin coaching bisa menemukan sendiri solusi langkah-langkahnya dari masalah yang telah atau yang dialami oleh coaching tersebut dengan menggunakan pertanyaan berbobot tadi. Seperti itu Bu. Ya.
Demikian pertanyaan pra observasi kali ini Pak Gun nggih. Ibu. Terima kasih Pak Gun sudah menjawab semua pertanyaan saya dan silakan melakukan coaching dengan coaching. Oke, Monggo Pak Gun. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelihatannya Pak Ibu ada sesuatu ya yang ingin diungkapkan ke saya. Iya Pak Gun, ini loh Pak Gun, ada yang ingin saya obrolkan dengan jenengan Pak Gun ini mengenai murid saya ini loh Pak Gun di sekolah. Ini kalau saya rasakan beberapa bulan ini, mulai dari tahun ajaran baru ini, minat belajar anak itu kok menurun Pak Gun. Minat belajarnya itu anak-anak itu cepat bosan. Jadi kalau saya lihat ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak sering izin keluar, kemudian tidak fokus dengan pelajaran, hasil dari pelajarannya itu menurun. Nah itu masalah saya Pak Gun. Jadi Ibu melihat ada penurunan Iya. di minat belajar siswa. Iya. Di mana siswa itu sering keluar Kelas di waktu jam jam pelajaran. Memang seperti itu Pak anak-anak. Terus gini Bu, jadi itu minatnya menurun. Terus aku kok lali ya? Terus dari pembelajaran Ibu yang sudah, masa semuanya melihat ada indikasi penurunan? Kan tidak. Iya Pak Gun, begini misalnya ini kan murid baru ya, awal pelajaran itu kok nilainya enggak seperti yang kakak kelasnya kemarin loh, Pak Gun. Anak-anak itu minat belajarnya menurun. Dan setelah saya perhatikan Pak Gun ya, mungkin karena saya sebagai guru itu kurang kreatif dalam mengajar anak-anak itu mungkin Pak Gun, sehingga anak-anak itu minat belajarnya menurun. Oke, agar minat belajar siswa itu meningkat. Ini kan harapan kita dulu. Iya. Harapan kita adalah meningkatkan minat belajar. Ya, saya ingin meningkatkan minat belajar anak Pak Guru. Terus kira-kira dari kegiatan yang sudah kemarin itu, ada enggak kegiatan yang punya indikator meningkatkan minat anak? Selama ini saya mencobanya untuk biar anak tidak bosan itu anak-anak saya ajak diskusi Pak Guru, diskusi dan tanya jawab. Itu biar anak minat belajarnya meningkat. Tetapi kalau saya rasa itu kayaknya belum maksimal Pak. Belum bisa meningkatkan minat belajarnya belum Pak. Jadi dengan diskusi dan tanya jawab itu ternyata menurut Ibu belum maksimal. Belum maksimal. Terus ini selain diskusi dan tanya jawab kan sudah panjenengan lakukan. Kira-kira dia ada rencana apa lagi untuk meningkatkan atau langkah-langkah lah? Iya Pak. Setidaknya ada langkah bayangan yang akan Ingin saya lakukan ya Pak Gun. Iya memang ada sih Pak Gun rencana yang ingin saya lakukan tuh yang pertama saya ingin memakai media pembelajaran yang menarik Pak Gun dengan anak-anak karena kan murid SD Pak Gun ya mereka itu suka sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Jadi saya mau membuat media pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang kedua itu mau saya ajak untuk belajar keluar ruang kelas Pak Gun. Jadi biar suasana belajarnya itu tidak bosan sehingga anak-anak itu mau saya ajak ke eksplorasi alam di lapangan sekolah atau mungkin di perpus atau di mana itu Pak Gun rencananya ingin saya laksanakan Pak Gun. Jadi rencananya ada dua. Ada dua Pak Yang Gun. pertama adalah menggunakan Media pembelajaran. Media pembelajaran itu berupa media digital ya.
Ya mungkin nanti semuanya Pak Gun kita coba, bisa digital juga mungkin bisa AP ya, alat peraga yang menarik itu aja Pak Gun. Nah, semoga langkah yang direncanakan oleh Bu Anis Iya Pak. bisa mencapai hasil yang maksimal. Cuma gini guys, saya ingin bertanya lah, kembali lah. Pembelajaran yang kemarin itu yang Ibu katakan minat belajar itu menurun, itu kalau di ring level itu meningkat, penurunannya atau peningkatannya seberapa? Kalau yang saya rasakan saat ini level minat anak belajar itu masih di angka 5 Pak Gun. Dan kemudian saya tambah dengan diskusi atau tanya jawab itu karena belum maksimal ya, itu naiknya ya cuma 1 itu aja Pak Gun, jadi ya cuma sampai 6 lah Pak Gun. Iya. Dengan begitu Bu Reni sesuai dengan yang Bu Anis gitu. Iya. Maaf Bu Anis punya rencana untuk meningkatkan sampai level berapa Bu? Ya harapannya dengan memberikan media pembelajaran yang menarik sama mengajak anak belajar di ruang kelas itu, nanti harapan saya level minatnya itu naik sampai 8, 9 lah Pak Gun. Sampai jadi 6 naik ke 8 sampai 9 Pak Gun, itu harapan saya. Mungkinkah itu bisa tercapai? Ya harus semangat harus itu ya Pak. Jadi rencananya Bu Anis yang ingin meningkatkan sampai level 9 dengan menggunakan media yang menarik dan mengajak belajar di ruang kelas. Itu kira-kira bisa dimulai kapan? Minggu depan Pak Gun. Minggu depan. Karena saya butuh perencanaan dulu, jadi tidak langsung saya laksanakan. Jadi saya harus merencanakan materi apa, melihat RPP-nya, melihat materi pembelajaran saya. Jadi minggu depannya saya Pak Gun bisa melaksanakan. Di minggu depan baru dilaksanakan. Itu perencanaannya Bu Anis menggunakan media. Ya lebih simpel menggunakan media dulu Bu ya. Iya. Nanti direncanakan lagi untuk Ya disesuaikan materinya lah Bu. Ya gitu. Itu semoga saja tercapai minatnya atau peningkatan dari minat belajar yang sesuai rencana Ibu tadi. Selanjutnya minggu depan dimulai. Terus kira-kira apa ya namanya itu, peningkatan atau meningkatnya belajar anak itu sesuai di level yang Ibu inginkan itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya nanti setelah saya melaksanakannya nanti akan saya lihat peningkatannya dari kemampuan belajar anak ada peningkatan enggak, kemudian saya kreativitaskan lagi lah Pak Gun, ya mungkin waktunya ya 1 bulan lah Pak Gun. 1 bulan. Iya Pak Gun, 1 bulan. Jadi Bu Anis punya target 1 bulan, baru bisa mengukur ketercapaian anak tadi minat belajarnya meningkat. Oke Bu, jadi paling tidak 1 bulan besok dari hari ini atau dari pekan depan ya, karena kan mulai dari pekan depan dari pekan depan terus sebulannya lagi paling tidak saya dikabari progresnya untuk peningkatan belajarku. Dan untuk itu Ibu Anis sebulan lagi kita ketemu. Iya Pak, siap ya. Ketemu lagi untuk menceritakan progresnya Yang sudah saya capai ya Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Selanjutnya gini Bu, saya juga penasaran juga dari obrolan kita hari ini. Iya Pak Gun. Perasaan itu bagaimana ya? Lega Pak Gun. Jadi tadi rencana saya ini baru saya sampaikan dengan Pak Gun ini. Awal-awalnya tuh saya
saya itu hanya memendam saja Pak Gun. Memendam perasaan. Iya, dengan obrolan ini baru tersampaikan. Ya, terima kasih Pak Gun. Kita bertemu lagi dengan Iya, Pak Gun. konteks yang sama sebulan yang Iya, Pak lalu. Gun. Kita akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Gun, tadi Pak Gun sudah melakukan coaching. Betul. Sebelumnya ada yang saya ingin tanyakan Pak. Apa yang sudah Pak Gun lakukan ketika pelaksanaan coaching tersebut terkait indikator yang pengen jenengan capai? Saya sudah melakukan coaching dengan sesuai alur kita dan sudah menggunakan 3 kompetensi coaching dan juga prinsip-prinsip coaching dalam proses coaching hari ini. Oke Pak Gun, sebagai observasi saya tadi sudah mengamati coachingnya sesuai dengan alur cerita. Pak Gun juga menggali ide dan gagasan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan atau mencari solusi sendiri atau lebih mandiri ya. Iya, Gitu. Sekarang saya mau tanya kompetensi apa yang pengen dikembangkan Pak Gun setelah melakukan coaching hari ini? Itu Bu, lebih memahami lagi cara membuat pertanyaan yang berbobot sehingga dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi. Oke. Gini Pak Gun, semoga kedepannya Pak Gun lebih bagus lagi untuk melakukan coaching ya. Terima kasih Pak Gun atas waktunya, cukup sekian pasca observasi hari ini Pak Gun G. Ya Bu, sama-sama, terima kasih. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gun. Bagaimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah Pak Gun, sehat walafiat. Iya. Saat ini kita akan melaksanakan coaching gitu. Iya Pak. Dimana saya sebagai supervisornya atau observernya. Sebelum itu, mari kita diskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Dari rubrik penilaian itu nanti saya akan melaksanakan coaching, di mana saya akan mengamati coaching dan coach, di mana coach adalah kandungan. Terus yang saya amati adalah coach sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Terus yang ketiga, bagaimana coaching menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan coaching. Dan jangan lupa ya Bu, nanti jangan sampai meninggalkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada coaching. Itu adalah rubrik yang nanti akan kita lakukan atau kita gunakan di saat coaching. Terus yang selanjutnya adalah dalam sesi coaching ini ada pertanyaan Bu yang harus Ibu jawab sebelum melakukan coaching pada coaching. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Oke. Kepada coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua itu menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan aktif Pak. Terus dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin mengobservasi pertanyaan yang berbobot dengan kehadiran penuh Pak. Yang ketiga, pertanyaan terakhir, indikator apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching kali ini?
Pada kegiatan coaching kali ini itu saya ingin ikut merasakan apa yang coaching rasakan, dan kemudian saya akan menggali beberapa pertanyaan atau kondisi yang coaching alami, kemudian nanti coaching bisa menemukan sendiri solusi yang tepat dari masalahnya. Itu Pak yang ingin saya capai. Itu Bu, percakapan pra observasi kita kali ini. Terima kasih Ibu Anis sudah meluangkan waktu dengan menjawab pertanyaan pra observasi, dan silakan sekarang Ibu Anis bisa melanjutkan dengan proses coachingnya pada coaching selanjutnya ya Bu ya. Iya, Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Iya, bagaimana kabar Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kayaknya kok ada yang ingin disampaikan ya Bu Reni. Iya, itu loh Bu, mengenai di sekolah saya loh Bu, saya juga rekan-rekan kerja yang lain, guru yang lain, Iya. itu kan masih menggunakan metode lama Bu, metode ceramah gitu loh Bu. Dari dulu anak-anak itu kayaknya tuh kurang berminat gitu loh Bu. Jadi kalau pembelajaran itu aras-arasan Bu, aras-arasan gitu. Iya itu Bu. Jadi kalau dari yang disampaikan Bu Reni itu, Bu Reni ingin menyampaikan bahwa minat belajar murid Bu Reni di sekolah itu menurun gitu, karena metode belajarnya itu masih menggunakan lama. Oke, begitu ya Bu Reni. Terus kemudian Pak Bu Reni sudah tahu itu ya, masalahnya itu seperti itu. Apa yang sudah Bu Reni lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan belajar murid itu, saya ajak diskusi, saya ajak belajar di luar, karena di luar itu kan ada taman, ada perpustakaan, ada lapangan juga. Tapi sekali dua kali itu anak semangat, tapi terus nanti kelanjutannya tuh malas lagi. Jadi langkah yang Bu Reni lakukan itu masih sudah maksimal atau belum ya Bu Reni? Ya menurut saya tuh sudah, tapi tetap aja ada yang kurang maksimal gitu Bu. Ya, masih belum maksimal ya. Iya. Terus kemudian untuk memaksimalkan biar anak itu tidak bosan, jadi bisa tidak bosan, menarik terus gitu. Bagaimana itu Bu Reni lakukan? Rencana saya mau mengambil langkah begini Bu. Sekarang kan sudah kurikulum merdeka dengan berbagai IT anak ya. Oh, Ya, saya pengen nanti tuh lihat YouTube, puisi, terus banyak lagi lah Bu. Biar anak-anak itu lebih semangat untuk belajar gitu. Jadi Bu Reni ingin meningkatkan minat belajar itu dengan menggunakan IT. Iya. Bagus sekali sih Bu Reni itu, saya rasa. Nah, kira-kira saya hanya ingin melihat rata-rata. Kalau kita ukur pakai tingkat minat belajar anak di sekolah Bu Reni saat ini, levelnya itu kalau dari angka 0 atau 1 sampai 10 itu sampai seberapa tingkat minat belajar anak? 5 Bu. Kalau 6 itu berat, jadi 5 aja itu. Sekarang masih 5 ya. Nah, ini kita ngobrol tapi suasana sekolah sedang istirahat ya Bu Reni ya. Kita menikmati, memang anak-anak itu minatnya kan sukanya bermain ya Bu Reni. Kalau memang kita ajak belajar serius tuh anak-anak itu cepat bosan ya, seperti ini Bu Reni ya. Jadi jenengan memang begitu. Nah, untuk meningkat targetnya Bu Reni dari angka 1 sampai 10 itu targetnya Bu Reni ingin mencapai ke level berapa ya? Ke level 8 aja Bu. Jadi dari 5 mau ditingkatkan ke 8. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa yang akan Ibu Reni lakukan untuk meningkatkan dari 5 ke 8 itu Bu Reni? Oh ya, itu Bu, saya rencananya mau IT-nya saya lihat ya. Saya mau lihat YouTube biar anak video-video itu video pembelajaran biar anak-anak lebih semangat lagi, terus puisi anak-anak ya. Rencana saya seperti itu biar anak-anak lebih senang mendapat melakukan pembelajaran
ikhlas. Itu ya Buren ya. Oke, untuk tadi yang ingin Buren lakukan pembelajaran dengan menggunakan puisi itu akan Buren lakukan kapan nih Buren? Rencana saya mulai minggu depan. Depan ini sudah Buren lakukan ya. Kemudian untuk dapat mengukur tingkat minat belajar anak ini membutuhkan waktu berapa minggu atau berapa hari? Rencana itu ya mungkin insya Allah membutuhkan 2 minggu. 2 minggu sudah bisa mengukur bahwa minat anak itu meningkat gitu ya Buren. Oke Buren. Berarti nanti progres kedepannya anak-anak tercapai meningkat minat belajar itu 2 minggu ke depan. Oke Buren, dari obrolan dari awal tadi sampai saat ini bagaimana perasaan Buren? Alhamdulillah seneng plong ada yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya memang Buren ya, kalau kita itu ibarat makhluk sosial Buren ya, kalau kita itu tidak ada teman untuk bercakap-cakap tuh masalah kita tidak bisa terpecahkan Buren. Oke Buren, nanti kita sambung lagi obrolan kita mungkin 3 minggu yang akan datang. Saya akan pengen tahu progres yang dicapai oleh Buren. Ya, terima kasih Buren atas penjelasannya pada coaching kali ini. Saya akhiri itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gun. Tadi Bu Anis sudah melakukan coaching ya? Iya Pak Gun, tadi sudah coaching dengan Bu Reni. Oke Bu, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau tadi bukan sudah coaching, nah, sekarang kita melaksanakan obrolan pasca observasi ya. Untuk itu saya bertanya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Anis lakukan ketika melaksanakan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Anis? Iya Pak, dalam kegiatan coaching tadi yang sudah saya laksanakan, yang pertama saya sudah mengikuti alur Tirta Pak. Kemudian yang kedua saya juga sudah melakukan 3 kompetensi coaching. Kemudian coaching saya tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Pak. Ya Bu, saya sebagai observer tadi juga mengamati pelaksanaan coaching yang sudah sesuai dengan alur kita yang Ibu Anis lakukan. Bu Anis juga sudah menggali ide dan gagasan dengan pertanyaan untuk pokok, sehingga tadi saya lihat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusinya dari masalah secara mandiri, dan tadi pelaksanaan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Terus ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan itu saya ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot lagi Pak, sehingga nanti kedepannya ketika melakukan kegiatan coaching itu bisa lebih baik lagi Pak. Oke Bu Anis, kedepannya saya doakan Bu Anis dapat melakukan coaching lebih baik lagi terkait dengan terasahnya keterampilan Bu Anis melaksanakan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan pokok. Oke Bu Anis, cukup sekian obrolan dari pasca observasi hari ini. Kita akhiri ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wes, ada lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.